Alhamdulillah allazi amarrona bil ittihadi wal ittifaq wa nahana anit tafarruq wa tanajju'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yashtaru bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yabghaduhumullahu azza wa jalla, al-baya'ul halaf wal faqirul mukhtal wasyaikhuz zani wal imamul jair. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah Masjid Al-Mi'raj rahimakumullah. Ada 4 golongan manusia yang sangat-sangat dibenci Allah, baik di dunia terutama di akhirat. Di dunia Allah tidak pernah memberikan keberkahan dalam segala urusan hidupnya. Di akhirat Allah akan memberikan 5 macam kehinaan. Di antara 5 macam kehinaan yang akan Allah timpakan kepada 4 golongan yang dimaksud. Pertama, la khalaqallahum fil akhirah. Allah tidak akan pernah memberikan balasan dari berbagai kebaikan yang dia kerjakan selama dia hidup di alam dunia. Yang kedua, wala yukallimuhumullah. Allah tidak pernah mau mengajak bicara kepada 4 golongan itu. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti Allah tidak pernah ingin memandang wajah-wajah mereka. Saking bencinya Allah, Allah tidak mau memandang wajah mereka. Yang keempat, wala yujakkihim. 4 golongan itu tidak akan pernah diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah. Dan puncaknya Allah memberikan kehinaan kepada mereka. Walahum azabun alim. Allah akan memberikan azab yang sangat-sangat menghinakan dan menyedihkan. Siapa 4 golongan yang memperoleh 5 macam kehinaan itu? Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Rasulullah bersabda,
arba'atun yabghaduhumullahu azza wa jalla. Ada 4 golongan manusia yang sangat dibenci Allah azza wa jalla. Yang pertama, 4 golongan yang dimaksud itu al-bayaul halaf. Orang yang profesinya sebagai pedagang, pengusaha, pembisnis, tetapi di dalam berdagangnya itu selalu mengucapkan sumpah, selalu berucap sumpah atas nama Allah untuk menutupi kebusukan, kekurangan dari apa yang dia perdagangkan. Pedagang yang banyak bersumpah atas nama Allah adalah salah satu golongan yang sangat dibenci Allah dunia akhirat. Hal ini dari sisi asbabul wuruj, latar belakang turunnya hadis. Para muhaddisin, para ahli hadis menegaskan, ketika Rasulullah jalan-jalan di pasar, as-suq, beliau masih menemukan ada seorang atau beberapa orang dari orang Islam ketika berdagang ingin mencari keuntungan dunia yang sedikit. Lalu dia berdusta, dia berbohong dengan dagangannya. Dagangannya itu sudah tidak layak, lalu dia bersumpah meyakinkan kepada calon pemberi bahwa dagangannya baik, timbangannya baik, ukurannya baik. Dan sumpahnya itu selalu didasari atas nama Allah. Ikhwatu iman, di negeri kita pun masih ada para pedagang, baik di pasar tradisional, terutama kalau di Sunda itu ada peribahasa, demi Allah tiditu nageh tekenging. Demi Allah, tadi juga ada yang menawar segitu, saya tidak beri. Tetapi ucapan sumpah demi Allah itu sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta. Dia berdusta, dia berbohong, hanya untuk mencari keuntungan dunia yang sedikit. Dalam konteks yang lebih luas, tentu saja maknanya tidak terbatas kepada orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang saja yang berbohong, yang dihina Allah. Apapun profesi kita, apapun peran kita, ketika kita mencari ma'isyah, mencari kehidupan dunia, mencari dunia, berbisniskah, menjadi ASN kah, menjadi pejabat kah, pada saat kita mengucapkan sumpah untuk ingin memberitahu kepada rakyat, saya bersumpah atas nama Allah untuk melakukan tugas yang saya emban dari apa yang kalian amanahkan kepada saya. Mulai dari pejabat tingkat 1, mari kabupaten, bupati, wali kota, gubernur, para menteri, anggota dewan, bahkan sampai orang nomor 1 presiden. Ketika mereka diberikan amanah, kepercayaan untuk memangku sebuah jabatan, sebelum melakukan tugasnya itu, ada prosesi ritual sumpah jabatan. Dengan gagah, penuh keyakinan, ekspresi wajah yang meyakinkan, menghadirkan petugas dari keagamaan, membawa kitab suci masing-masing, disimpan di atas kepala. Bagian anggota tubuh yang sangat dihormati adalah kepala. Disimpan Al-Quran di atas kepala. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan menerima dan memberi sesuatu yang terkait dengan jabatan saya. Tetapi dalam prakteknya, sumpahnya itu hanya kamuflase. Sumpahnya itu penuh kedustaan. Dia banyak melanggar sumpahnya.
dan dia merasa tidak berdosa. Melanggar sumpah atas nama Allah adalah dosa yang sangat besar. Al-kabair, salah satu dosa yang sangat besar, bersumpah atas nama Allah disaksikan orang banyak. Jika tipe-tipe manusia seperti ini terus berlangsung dari zaman ke zaman, tunggu kelompok manusia seperti ini di akhirat akan terhinakan, di dunia tidak pernah bertemu dengan keberkahan. Yang kedua, ikhwatu iman, al-fakirul mukhtal. Golongan kedua yang sangat dibenci Allah dunia akhirat adalah orang miskin yang berlagas sombong. Bukan berarti orang kaya sombong kemudian Allah tidak suka. Allah membenci pada dasarnya kepada hambanya yang sombong. Orang kaya sombong dibenci. Pejabat sombong dibenci oleh Allah. Apalagi ketika ada orang yang miskin. Miskin dari sisi ilmu, miskin dari wawasan, miskin dari finansial. Lalu dia gayanya seperti orang sombong, maka itu jauh lebih dibenci Allah. Ikhwatu iman, kalau kita lihat, masih ada manusia yang hidupnya merasa, aku adalah orang tersukses. Aku adalah orang yang banyak harta. Kita sering mendengar pepatah, di atas langit ada langit. Yang paling kaya zat di alam semesta dunia akhirat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Manusia tidak ada yang kaya. Di mata Allah mereka lemah. Maka tatkala dengan kekayaan atau jabatan yang dia pegang kemudian dia bersikap sombong, dalam arti tidak pernah mau bersyukur kepada Allah, tidak pernah mau taat ibadah kepada Allah, karena pengaruh dunia dia hinakan agama Allah. Pengaruh dunia dia kriminalisasi para ulama, dia benci ulama. Dia tidak pernah mau mendengar nasihat-nasihat ulama. Ulama tidak ada manfaat dalam pikirannya itu. Nah, orang-orang seperti ini tergolong al-fakirul mukhtal. Miskin pemahaman agama, tetapi berlagas sombong dalam mengeluarkan sebuah keputusan. Ulama tidak dilibatkan lagi dalam urusan-urusan umat. Bahkan ulama lebih dianggap sebagai pengganggu. Kelompok al-fakirul mukhtal ini adalah kelompok yang sangat dibenci Allah dunia akhirat. Ikhwatu iman, ada beberapa saudara kita, kalau dilihat dari finansial, ekonominya sangat-sangat lemah. Pekerjaannya tidak jelas. Jam 3 subuh dia sudah bangkit dari tidurnya. Dia berkemas, membawa rodanya berkeliling di sejumlah perumahan. Mencari rongsokan di tempat-tempat sampah para penghuni perumahan itu. Dia berkeliling di perumahan itu. Sampai jam 6, jam 7 siang. Dia istirahat. Dia tersenyum memperoleh barang rongsokan yang relatif cukup banyak. Ketika ditanya, kira-kira apa yang Bapak peroleh dari jam 3 sampai jam 7 ini kalau diuangkan berapa harganya? Dia jawab dengan senyum. Lumayan Den. Kalau untuk beli beras 5 liter sudah saya dapatkan hari ini. Ketika ditanya, apakah Bapak tadi mendirikan sholat subuh? Dia tertunduk lemah. Dan dia tersenyum malu. Orang seperti ini adalah contoh al-fakirul mukhtal. Miskin dalam keduniaan, sombong kepada Allah, tidak mau ibadah. Seluruh potensi yang ada pada dirinya, kesehatannya, kemampuannya, berpikirnya, seluruhnya dari Allah.
tetapi dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Al-Fakirul Mukhtal adalah orang yang paling dibenci Allah dunia akhirat. Yang ketiga, ikhwatu iman, as-Saikhuz Zani. Saikhuz Zani adalah orang yang berusia lanjut. Dalam hal ini Rasul menegaskan as-Saikhu itu seseorang yang usianya sudah berkepala 60 tahun ke atas. Itu as-Saikhu. Tetapi dia cenderung berzinah. Anak muda berzinah dibenci. Yang berkepala 6 berzinah lebih dibenci Allah. Ini sebuah peringatan dari Rasul kepada kita sekalian. Mengapa Allah sangat membenci orang yang sudah berkepala 6 masih juga mau berzina? Jauh dari taat kepada Allah. Logikanya adalah kepala 6 itu usia warning. Ketika usia seseorang sudah kepala 6, ini adalah usia peringatan. Pertemuan kita dengan Allah semakin dekat. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuju jalik. Ketahuilah umatku, usia kalian di alam dunia paling panjang di kisaran 60 sampai 70. Di antara 60-70 itu ada yang kurang dari 60 tahun menghadap Allah. Ada yang lebih dari 70 tahun bertahan hidup. Illa qalil. Hanya sedikit. Yang meninggal dunia di bawah usia 60 tahun sedikit. Yang bertahan hidup di atas 70 tahun sedikit. Artinya rata-rata usia kematian umat Nabi adalah di kisaran 60-70. Karenanya ketika kita sudah tergolong as-Saikhu, usia kepala 6, harusnya lebih berkonsentrasi, lebih fokus untuk menyiapkan bekal akhirat kita. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit ketika orang sudah berusia kepala 6, ditakdirkan di waktu mudanya dia gemar berzina, ekonominya mapan, bukannya kembali kepada Allah, dia semakin mace. Kata orang Sunda, semakin mace. Mace itu semakin menjadi-jadi. Jajan perempuan setiap hari. Gonta-ganti perempuan. Karena dia merasa siapa yang bisa melarang saya. Dia tidak sadar. Usianya sudah usia warning. Pantaslah jika Allah sangat membenci orang tua yang sudah tidak lagi mau ibadah kepada Allah. Malah justru dia hiasi hidupnya dengan maksiat, terutama zina. Ikhwatu iman, kalau orang Islam ada yang berzina dalam konteks melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, yang tergolong zina muhson, maka tatkala pelaku ini ingin bertobat di waktu hidupnya, kalau kita coba kembali kepada apa yang diajarkan Rasul, pelaku zina itu kalau mau bertobat, jaldu mi'atin warajmu, harus siap dicambuk 100 kali, dirajam sampai mati. Kalau dia siap menerima hukuman Allah untuk bertobat akibat zina itu, maka dia akan terbebaskan dari rajam Allah di akhirat. Oleh karena itu kepada hadirin yang merasa berusia kepala 6, tentu saja siap-siap bekal akhirat. Lupakan syahwat birahi dan keduniaan. Dan tentu saja yang muda-muda pun jangan kemudian beranggapan itu yang dibenci usia 60. Saya masih di bawah 60. Jadi saya bebas-bebas saja. Tidak bisa. Zina itu hukumannya berat. Dan yang terakhir, ikhwatu iman, kelompok manusia yang dibenci Allah dunia akhirat adalah Al-Imamul Jair. Siapa Imamul Jair itu? Maaf, pemimpin
yang senantiasa berlaku zalim kepada rakyatnya. Kalau dalam konteks hadis lain riwayat Imam Muslim, Al-Malikul Kazzab, raja yang banyak berdusta. Pemimpin yang selalu membohongi rakyatnya. Pemimpin yang selalu membuat situasi gaduh dan gaduh. Tidak pernah henti. Berdusta tanpa henti. Tidak merasa berdosa, berdusta dan berdusta terus. Inilah pemimpin-pemimpin yang amat dibenci Allah dunia akhirat. Barakallah fi alakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqina warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman, akhli Jum'ah rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman Islam kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Dan semoga tatkala kita menghadapi kematian, Allah mudahkan sakaratul maut kita. Dan Allah hantarkan kita mencapai derajat kematian yang husnul khatimah. Kematian yang penuh ridho dan kasih sayang Allah. Mari kita berdoa kehadiratnya untuk kebaikan kita dan keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Alhamdulillah, hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi lizzalali wa zikal karim wa azimis sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil munafiqin wansurna alal qaumil fasiqin wansurna alal qaumil musyrikin wansurna alal qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawwu sufufakum i'tadilu. Mohon safnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Subhanakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi